Hai, balik lagi di One Man Project sama gue Primanda Wijaya di Nikmat Cerita Misteri. Narasumber kali ini akan menceritakan berbagi pengalaman mistisnya seperti biasa, yang mana hal tersebut ceritakan secara fakta berdasarkan pengalaman pribadinya. Langsung aja nih, kasih mas ceritanya. Kakak. Nama gue Cikal, tinggal di Pamulang ya. Langsung pada intinya atau gimana? Boleh, langsung dari cerita lu. Pengalaman apa sih yang pernah lu rasain? Maksudnya ya, dari pertama kali sampai akhirnya lu tahu oh itu ternyata secara nggak langsungnya setan misalkan gitu ya. Itu yang jadi salah satu pengalaman. Kalau untuk pengalaman pribadi sih pasti ada ya, semua orang juga pasti punya ya. Cuman ini jangan kalau buat nampakin itu belum pernah sih, cuman kalau ada benda-benda bergerak gitu, kejanggalan lah ya. Itu pernah. Dulu gue pernah jaga di salah satu studio musik di daerah Pamulang, yang sekarang udah tutup lah. Itu tempat memang waktu itu udah tutup, udah lama ya, tiba-tiba buka lagi dan gue dijadikan sebagai karyawannya di situ. Itu banyak banget kejanggalan di situ, dari yang pengalaman teman-teman gue yang pada main di situ awalnya ya. Sampai akhirnya lu ngalamin sendiri. Tapi alhamdulillah sih, mungkin gue karena darah orang situ kali ya, jadi Asik. nggak digangguin kali ya. Gue Ya. sempet ngobrol sama sempet cerita gitu kan, pengalaman teman-teman gue yang pada main di situ. Dia tuh kayak digangguin gitu kan. Akhirnya gue cerita sama orang tua gue, jawaban nyokap gue gitu, dia bilang ya kan, mungkin karena darah orang sini kali, gue sendiri nggak digangguin, mungkin gitu ya. Tapi benar nih, sampai studinya tutup itu ya alhamdulillah gue nggak sampai dinampakin. Hal apa sih yang lu alami? Maksudnya yang lu anggap sebagai mengganggu gitu ya, sampai akhirnya lu mati? Mengganggu sampai gue ngerti apa. Jadi gue cerita tempatnya dulu nih ya. Jadi itu lantai 3 ya. Di bawah tuh kayak restoran gitu kan, kafe lah, kayak kafe makanan Jepang lah gitu kan. Lantai 2-nya tuh studio, lantai 3-nya tuh kantor. Nah kantor ini memang dikunci terus, maksudnya emang itu kantor yang tidak untuk umum buat privat. Tapi gue pegang kuncinya waktu itu, pada saat itu. Yang gue ceritain pengalaman temen gue dulu nih, sebelum gue nih. Jadi temen gue setiap ke situ tuh ada yang datang ketika dia nyender tuh, memang di atas di lantai 2 tempat gue ada studionya itu emang ada musola lah, jarang banget dipakai. Dia nyender gitu kan di belakang gitu, gue kaget. Dia bilang katanya bajunya tuh ada yang narik-narik. Dia sampai pas gue lihat, dia sampai ngeliat ke musola gitu, katanya nggak ada yang narik katanya kan. Apaan sih, gue tanya kan, lu ngapain sih? Ini kayaknya baju gue ada yang narik-narik kan. Wah, itu horor banget kan, itu baru cerita pertama ya kan. Tapi teman-teman lu itu mengalami hal itu yang diceritakan ke lu gitu ya? Iya, dia cerita ke gue kayak gitu. Banyak pokoknya. Satu lagi nih, ada teman gue lagi yang ke situ. Dia yang ini pegawai restoran itu. Itu memang gue aja sendiri di situ ya, gue nggak berani. Itu dia kerja di restoran itu, di bawah dia tidur di situ, sedangkan dia tidur berdua padahal kan. Berdua itu pengalamannya banyak banget. Ketika dia kata tidur di bawah, itu ada suara kegaduhan di lantai 2, lantai 3, kayak ada orang gitu kan. Ada aktivitas Padahal posisi tutup. Besoknya pas gue dateng, dia cerita kayak gitu ya kan, sampai nggak digangguin, cuma kayak ada aktivitas. Dia pindah tidur di lantai 2, itu ada aktivitas di bawah, sebaliknya. Gue merinding coy. berarti dari awalnya, dari pengalaman orang-orang di sekitar yang di situ sama pegawai di situ gitu ya. Maksudnya ada hal-hal yang kayak gitu, baru di situ lu mengakui kalau gue masih belum karena lu belum ngalamin sendiri. ya. Iya.
belum ngalamin sendiri. Rokok dulu boleh ya, biar enjoy ini ya anjir. Gue ini nih kalau inget dulu nih. Cerita pengalaman lagi nih, temen gue Jagi. Tetap posisinya masih di situ kan. Ada aktivitas di dalam studio itu, padahal nggak ada. Jadi kata teman gue nih baru sampai main waktu itu posisinya malam. Dia mau main, dia nggak pakai booking dulu kan. Dia mau sewa. Gue lagi di sebelah ruangan studionya. Dia ngomong gini, bang, ada yang lagi latihan ya? Latihan. Perasaan dari tadi nggak ada. Dia tuh dengar suara gitar, suara drum, suara bass semua di situ. Gue langsung kaget kan gue. Anjir, ada yang latihan? Nggak ada. Itu di dalam studio kayaknya ada yang lagi main. Langsung udah hidup dong gue ya kan. Ya gue buka, gue ajak lah itu ya kan mau sewa. Nggak ada bang ya kan. Tadi ada tadi gitu. Wah tuh bener-bener. Gue langsung gimana nih kan, udah nggak apa-apa lah ya kan, gue bawa enjoy aja karena yang denger kan cuma dia ya kan. Akhirnya masuk lah teman-teman dia sewa ya kan. Udah terakhir pengalaman gue nih waktu itu, akhirnya studio itu mau tutup lah. Gue nggak ngerti tutupnya kenapa. Ini gue sendiri yang ngalamin. Dia ada anak band lah gue sebutnya kan, masuk sekitar 7 orang gitu kan. 7 orang. Ketika udah waktunya udah habis kan, gue lagi posisi di bawah di lantai 1. Gue naik lah, bilangin ya kan, satu lagu lagi kan biasanya satu lagi ya kan. Kayak gitu udah kelar, gue turun lagi. Nah dia keluar nih, anak-anak band itu keluar. Nggak tahu itu temennya udah turun ke bawah, dan dia tuh ngeliat posisinya, katanya ini kan ada kamar mandi dan ada tangga buat ke lantai 3. Dia ngeliat katanya temennya tuh lagi duduk di situ, padahal temennya udah posisinya udah di bawah. Dan gue dengar posisinya emang mau tutup itu udah jam setengah satuan lebih. Lihat ya, gue dengar makin sih itu. Tapi emang sih maksudnya dulu kan anak-anak juga sempat nongkrong ya, maksudnya pada saat bekerja juga anak-anak suka pada nongkrong gitu. Memang gue sebenarnya ngilangin isengan gue Iya, juga. Dan kadang kan kita juga suka main gratis lah ya anggapannya. Tapi memang jujur ya, gue tuh sempat waktu itu nggak gue doang kok, ada siapa gitu ya. Iya. Si Ari, siapa itu nggak salah. Jadi ceritanya mau kamar mandi yang di lantai 2 itu, cuma main tunggu-tungguan. Maksudnya ntar dulu masih ada orangnya, masih ada orangnya gitu. Padahal katanya nggak ada, itu katanya nggak ada gitu kan. Dan itu kan nggak cuma gue doang, anak-anak yang lain juga kayak gitu. Iya. Banyak sih yang jelas itu waktu itu benar-benar ditampakin. Jadi ceritanya ada teman gua main, dia teleponan di sebelah. Memang di sebelahnya tuh ruang recording, sebelahnya studio. Kita lagi main di studio, teman gua teleponan ya kan. Lagi telepon itu benar ditampakin gua. Sampai yang dikasih lihat. Tiba-tiba gua lagi main, dia langsung masuk gabung ke dalam studio itu. Langsung gabung dengan muka yang pucat. Oh, ada sosoknya itu. Itu disosokin ya. Iya, disosokin itu kan. Udah selesai main. Panggil, kenapa bang ya kan? Dia nggak mau cerita ya kan. Posisinya udah pucat gitu kan. Posisinya ya udah kan, gua tutup, gua nongkrong lah di bawah ya kan bareng sama dia. Dia baru buka omongan ya kan. Asli jelek banget mukanya. Maksudnya apa sih nih ya kan? Gua bingung kan. Asli jelek banget lah mukanya. Jelek banget sih, gimana? Itu mukanya darah semua ya kan. Matanya hampir copot. Wih, ini apaan nih? Gue bilang gitu kan. Tadi gue lagi teleponan pas lo lagi pada main, gue ditampakin bener-bener di situ. Memang sejarah sih situ memang kecelakaan juga di situ. Itu yang paling gitu, dia ditampakin atau mungkin lagi apes banget kali ya. Iya sih, kadang gini, sugesti orang, ya ini pengetahuan gue ya, sugesti orang ketika bisa bertemu atau sengaja ditampakkan itu ketika
kondisi keadaan tubuh kita tuh lagi nggak stabil, dalam arti entah lagi punya pikiran atau lagi apa kayak gitu ya. Ya mungkin kita kamar sambil lagi bengong kali ya. Di luar studio itu lu ada nggak pengalaman yang menurut, maksudnya di luar dari tempat itu gitu ya, dari lu nya sendiri gitu? Dulu pernah. Jadi ini benar, ini pengalaman. Ini nggak tahu dia bawa kayak mimpi gitu, alam sadar atau gimana. Jadi rumah gue nih belakangnya dulu itu pabrik. Pabrik inilah pabrik kasur kayak gitu kan. Di belakangnya itu bokap gue kerja di situ udah puluhan tahun kan, dari security sampai jadi karyawan di situ. Posisinya waktu itu bokap gue lagi sakit. Sakit tuh udah didatengin. Apa sih namanya? Ini sakitnya katanya janggal sih, katanya janggal. Tapi udah sembuh ya kan, sampai nggak kerja sampai 9 bulan gitu. Berarti udah dari pengobatan medis Iya, sampai tradisional. iya, sampai ya. tradisional ya kan. Pas sembuhnya itu gue diliatin, ditampakin gitu kan. Gue jadi di rumah tidur ya kan. Jadi rumah itu tidur kan. Waktu itu saya malah dari bokap tidur di ruang tamu, rame gitu kan. Tidur, posisi gue tidur, gue gelisah tuh. Gue gelisah, kayak nggak bisa tidur gitu, kayak gimana sih, gelisah aja ya kan, gelisah. Nggak bisa tidur ya kan. Pas sekitar jam 2:30 gitu ya kan. Gue merem kayak di bawah alam sadar, itu kayak ada. Ini bener-bener tuh kalau gue yang ngalamin itu kayak anak kecil segini lah tingginya, matanya satu dan rambutnya gue gambarin sekarang itu kayak Upin Ipin. Iya, Upin Ipin gue nggak, cuma matanya satu. Itu kayak bawa di alam sadar, gue nggak bisa bergerak tuh. Gue bener-bener lihat, gue nggak bisa bergerak. Gue merem kan, sampai pengen teriak aja nggak bisa, ya kan gitu. Ini apaan sih nih kan, sampai yang bacaan lah pokoknya ya kan. Gue bisa gue baca. Begitu lepas, saya kalau lepas kan nggak taunya gue nggak tidur ya kan. Bener-bener kayak rapper. Iya kayak gitu ya kan. Udah lama hati gue tuh goyang sampai kan hilang ya kan. Besoknya bokap gue langsung sembuh, dan anehnya di situ. Dari sekian banyak pengobatan yang tadi disebutin tadi sampai sembuh sendiri. Iya sampai sembuh sendiri. Bokap pagi-pagi bokap nggak jalan kerja. Bos gue waktu itu udah nggak lemes, dia nggak ada tenaga lah kayak gue lihat gitu kan. Ya ibaratnya cerita di lain tempat gitu ya, pengalaman di lain hal itu kan membuktikan kalau misalkan memang hal itu tuh ada gitu ya, dan mereka tuh ada di mana-mana gitu ya. Kalau yang paling menurut lu, yang pengalaman lu yang paling prakteknya gitu ya, yang paling seremnya gitu, lu kan suka adventure juga nih ya kan. Tapi alhamdulillah self-employed begitu nggak pernah sih. Iya. Paling nggak ditampangin, paling kayak benda-benda apapun bergerak sendiri kayak gitu mah. Ya, mungkin gua nggak angin lah ya kan, atau apa lah. Sugesti lu nggak bawa ke sana. Iya, nggak gua bawa ke sana gua. Tapi gua percaya kalau alam lain itu memang ada. Ya contohnya itu ya, dia gua ditampangin di rumah sendiri. Kayak gitu kan. Yang paling mengganggu buat lu misalkan gitu ya, ketika lu mengetahui atau dan lu meyakini oh ternyata setan tuh ada gitu kan, oh ternyata lu mengalami hal itu gitu ya, ada nggak sih yang membuat lu merasa terganggu kejadian di luar yang lain tadi, atau bahkan sampai merasakan lah ya ibaratnya kayak gitu? Waktu itu nggak ada sih, belum ada lah ya, jangan sampai lah ya. Sampai gue juga takut juga ya. Gue juga nggak yang berani juga. Hal lain, paling benda-benda aja sih. Gue waktu itu pernah lah di suatu pulau lah, di waktu camping ya. Ini mah cuman benda-benda bergerak aja sih kalau menurut gue. Gue lagi di hammock itu gue lagi di posisi lagi tinggal berdua. Jadi posisinya teman gue lagi mancing dia atau lagi mancing pokoknya. Gue di hammock sambil mainin handphone, itu kayak ada yang lari ngedeketin gue, kayak ada yang lari, cuman di bawah hammock posisinya. Kira mana nih ya, pas gue berhentinya tuh pas di bawah hammock gue,
berarti pas di bawah emok gue langsung nengok, refleks dong, nengok ke bawah ya kan, gue pikir apaan itu kan, itu gue pikir biawak atau tikus ya, tikus nggak mungkin sih ada di situ ya kan, gue pikir biawak lah, itu maksudnya tepat banget di bawah gue, itu berhentinya, gue langsung nengok ke bawah, itu nggak ada apa-apa, kayak suara binatang gitu, tuh ya. Lokasinya gue nggak nyebutin nama tempatnya, maksudnya yang waktu itu gue kesana juga lah. Iya betul, Juga ya? betul, ya itu. Bagus yang mountain ya, emang apa sih kalau betul. Gue paling males sebenarnya yang keluar tuh malam Jumat sama malam Senin. Nah, waktu itu kan ibaratnya entah ada momen apa yang sampai akhirnya gue mau kesana, yang sebelumnya gue nggak pernah mau tuh di sana kan. Hal ini juga sama tuh, kan gue bisa tuh dari anak-anak Iya. buat nanti sendiri karena memang momennya pengen sendiri kan gitu ya. Ya gue pikir sih ada temen gue nggak hafal namanya, gue pikir dia tuh yang lagi nyari udang tuh kan. Gitu gue pikir dia, akhirnya gue teriak tuh kem gitu kan. Itu gitu untuk memastikan oh, ternyata orang masih ada. Satu tempat itu Iya sih. Nah itulah tadi kilasan cerita dari narasumber kita yang berbagi pengalaman bisnisnya. Jangan lupa di follow IG-nya Sunda World Official. Bagi seluruh penikmat cerita misteri, bagi kalian yang ingin berbagi pengalaman ceritanya bisa DM di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini biar kedepannya makin berkarya untuk memberikan kita pengalaman ceritanya. Thank you.